Bahkan sampai tadi si kondisi ekonomi tersebut sehingga muncullah tren-tren di sosial media, bro. Itu dia. Dan si kondisi ekonomi teh kayak apa? Kesenjangan sosial. Itu suara apa? Suara hujan di rumah kamu? Enggak, itu suara kipas angin aku. Asal bawahnya kesenjangan sosial. Kan tren-tren tersebut kan sehingga mungkin itu kan dari pengaruh tadi distribusi ekonomi yang kurang merata. Terus tadi kondisi ekonomi yang ada ya ketimpangan ya. Sehingga tadi muncullah tren tersebut gitu antara yang punya kipas angin dengan yang nggak punya kipas angin, yang pakai AC, bro. Ya, jadi orang berkelas itu harus pakai mobil, harus pakai AC, harus hidupnya di komplek gitu ya. Nah itu, jadi ada suatu apa ya? Stereotype lah, standar. Agenda setting. Ya. Pada akhirnya kan menciptakan suatu kelas-kelas ya, kelas-kelas sosial gitu. Sedangkan kan orang apa sih, masyarakat tanpa kelas. Kiri mentok nih. Kiri. Betul, emang di kiri saya. Masuk. Nah jadi ada juga kayak gini, misalkan sekarang tuh kondisi ekonomi Indonesia dan masyarakat Indonesia itu lagi nggak baik, tapi kenapa sih tiket konser habis gitu? Tapi kenapa sih iBox teh penuh wae? Tapi kenapa sih tempat healing teh penuh gitu? Nah kira-kira kenapa itu teh? Kan tadi kondisi ekonominya gini, nggak baik nih, kesenjangan sosialnya banyak, tapi kenapa sih masyarakatnya teh konser banyak puluhan ribu? Misalkan yang apa sih namanya, iBox penuh, bahkan sampai nyicil gitu. Terus teh misalkan apa sih tempat healing penuh wae, entah itu di gunung lah, di pantai dan sebagainya macam. Nah itu gimana sih? Pertama kita lihat nih, ada dua data nih yang menarik nih. Yang pertama, benar menarik ya, awas. Masa didorong. Yang pertama, data pinjaman online atau pinjaman kredit lah. Kita lihat lah valuasinya bisa triliunan. Bisa lihat lah masih sekarang pun yang punya iPhone gitu. Antara dua, pakai duit KIPK. Aduh, ada ya? Oke. Ada yang pakai duit KIPK, ada yang memang pinjolnya udah mentok tuh. Mentok kanan, bro. Mentok kanan. Ada loh yang kayak gitu. Ada tahu yang pakai duit KIPK itu ke klub. Aduh. Oh, ada ya Allah. Kita bisa lihat loh kayak gitu. Yang kedua, kita lihat at least di Bandung lah, ketika tempat-tempat healing rame, ketika Bandung macet, itu bukan orang Bandung yang datang gitu. Kita lihat lah. Iya. Plat B lagi gitu. Kita lihatlah kesenjangan antara pusat dan daerah. Daerahnya juga daerah Bandung loh, bukan daerah Kabupaten Bandung Soreang. Betul. Masih Jakarta sama Bandung aja udah setimpang itu gitu. Kita bisa ngerasa kalau misalkan tiket-tiket konser misalnya kita lihat lah, itu juga orang-orang yang sekolahnya di SMA 3. Nggak ada yang di SMA saya gitu misalnya 15, ya mungkin dia cuman 1%, 10%-nya aja yang mampu beli. Kasarnya kita lihat kalau misalnya yang tempat-tempat misalnya kayak contohnya healing atau misalnya hangout, staycation atau iBox. Staycation. Aduh, staycation. Maksudnya jadi bingung dengan standar-standar hari ini. Maksudnya dengan singkatannya bukan singkatan, bahasa gaul lah. Staycation, hangout, healing. Refreshing mah udah dari dulu ya. Dari dulu. Naon si anjing. Ya, banyak bahasa-bahasa baru ya, banyak bahasa-bahasa baru. Nah, tapi kalau dilihat dari situ kita kelihatan lah. Itu pun yang ngisi-ngisi orangnya memang dari Jakarta misalnya kita lihat lah. Terus kalau misalnya di Bandung sendiri misalnya tiket konser kebeli, ya udah cuman 10%, 20%-nya lah gitu. Masyarakat Indonesia Bandungnya itu juga kita bisa lihat lah misalnya kalau Pengalengan macet, Lembang macet gitu. Itu kan berarti kan kalau misalnya lagi long weekend. Nah, berarti kalau long weekend tuh yang datang siapa sih gitu? Bukan kita juga yang datang. Beda kita mah mending tadi. Dan kalau misalnya dilihat sama orang-orang Jabodetabek misalnya datang ke Bandung, itu murah gitu. Nggak semahal itu untuk spending di sana gitu. Paham. Jadi kita melihatnya kalau misalnya iBox-nya rame, tempat healingnya rame, ya orang-orang itu aja yang 5%, 1% aja. Standar sosial media ini mengganggu nggak sih sebenarnya? Jujur mengganggu sih. Mengganggu kan kalau sampai kayak KIPK digituin sih ya. Maksudnya ketika pendidikannya benar nggak bakal gini ya? Itu dia.
Kalau misalnya pendidikannya udah benar, udah kayak apa ya, taraf sosialnya udah benar, pasti susah untuk ngelakuin yang kayak gitu. Betul, sepakat. Iya sih, benar berat. Karena tadi kan sosial media itu secara tidak langsung mengubah standar. Standar tadi gini, kalau misalkan standar hidup enak, bukan enak, atau standar orang bisa disebut berada teh mana Ya, boga kelas iya ya. kelas standar kelas teh mana boga iya loh, mana boga iya yang minimal motor misalkan tadi Aerox, NMAX, Vespa Matic bahkan ya. Itu kan dari mana, dari sosial media gitu. Sampai kan yang sebelum-sebelumnya viral mah kan tadi yang mau Aerox teh nendang pintu kan. Ketika itu kan dia punya standarisasi baru yang dia dapat dari sosial media gitu. Betul. Nah, itu ganggu banget soalnya masyarakat Indonesia tuh bagi orang nggak siap dengan adanya teknologi ini, ya buktinya jadi hancur gitu. Benar. Jadi satu sisi mungkin banyak lapangan pekerjaan baru yang dibuka dari tadi sosial media ya. Bisa yang asalnya petani jadi kan Konten kreator. kreator ya, Iya. konten kreator ya. Yang Iya. petaninya nanti siapa dong? Nah, itu asing lagi gitu. Menarik sih. Impor beras. Kelas plastik. Oh iya, makanya itu tuh yang orang jadi pertanyaan, kenapa sih impor beras ini padahal sawah asal loba ya. Temen tuh Indonesia pernah penjelasan. dapat berat plastik ya? Iya. Pernah sih? Pernah ya. Ampura jauh-jauh Yes. Beak doain. Saya juga ada kok. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Aman. Ini standar apa? Konsumsi gula orang hari ini udah tinggi. Pakai aja. Tukeran. Beneran sama kopi. Iya. Berarti dari dari ekonomi teh bisa berdampak kepada kesenjangan sosial ya. Nah, orang tanya. Bisnis apa yang paling menjanjikan hari ini? Waduh. Mungkin disclaimer nih. Ya, Dari ekonomi itu sebenarnya ada dua. Kasarnya bisa dibagi tuh. Oke. Orang yang kebijakan, orang yang ngatur pabrik dan semacamnya, ada orang yang bisnis. Kebetulan saya ahlinya bukan ahli lah. Kasarnya mungkin Fokusnya. banyak belajar dan pahamnya tuh yang tentang ekonominya. Kebijakannya, gimana cara produksi yang efisien gimana. Ya, Tapi kalau ngomongin bisnis mungkin agak sedikit ya nggak terlalu pintar tapi bisa lah ngomong. Ya, Boleh. jadi apa gitu kan? Ini jadi apa kan gitu? Nah, jadi apa nih? Bisnis yang ideal tuh sebenarnya ngomongin kalau misalnya mau gaji yang oke, potensi yang besar, bikin aplikasi, startup, Oh iya. jujur itu. Tapi ya balik lagi, kadang-kadang ya kayak advisory gitu, gampang layoff, jadi nawarin hal-hal yang nggak mungkin. Investornya udah invest, taunya pilot. Jadi kalau misalnya ngomongin bisnis yang ideal ya, semua bisnis berhasil, semua bisnis potensial. Cari yang jarang orang ada aja gitu, sama bisa memenuhi kebutuhan Kebutuhan primer. apa aja sebenarnya. Oh iya. Mau yang tersier pun kalau misalnya bisa analisis pasar yang bener bisa bagus. Makanya mungkin kesalahan yang bisa bikin bisnis susah berkembang gitu, karena semua orang mikirnya semua bisnis F&B, semua bisnis coffee shop. Ya udah, kebanyakan akhirnya demand-nya juga kepecah-pecah. Pecah-pecah. Tren, ya kayak gitu-gitulah. Yang ngikutin tren justru kurang diminatinya, kurang untuk menguntungkan jadi bisnis yang besar. Mungkin ada, tapi cuman ya 0,% lah di situ. Ya, enggak semuanya ya. Nggak semuanya bisa tadi grow ya. Jadi kalau ngomongin bisnis yang ideal, misalnya yang bagus-bagus tuh biasanya bisa ngolah-ngolah. Senior. Kamu suka mola Emang senior? suka ngolah-ngolah senior gitu ya? Ada Bisnis yang bagus gitu ya buat relasi ke depannya gitu. Kalau aku bisa ngolah senior mah nggak bakal sih di sini ya. Oh gitu, Pit. Iya. Oh, berarti nggak keolah seniornya. Iya. Senior orang disuruh sama senior. Balik lagi, kalau ngolah yang bagus tuh kayak ngolah sumber daya alam yang kita punya. Udah tahu kita misalnya negara agraris, bikin tehnya bagus. Kalau misalnya kita bisa ekspor yang bagus, itu jadi bisnis yang oke. Misalnya kita punya bambu-bambuan, kerajinan-kerajinan. Misalnya yang bisa dibikin kerajinan yang lebih oke, yang lebih kekinian mungkin. Kerajaan titit-tititan kayak di Bali ya. Mungkin contohnya Ada, kayak bro. gitu. Titit-tititan. Iya. Oh iya. Jadi asbak, gantungan kunci. Kanyut-kanyutan? Iya. Jadi gantungan kunci, asbak. Ini so gede kieu bener tuh. Ini so gede kieu, ini so gede kieu. Oh iya. Asli. Masa mana enggak tahu sih, Pit? Orang nggak pernah ke Bali. Ya gitu. Cuma kan sosial media. Tak itu pentingnya sosial media. Iya. Betul ya.
Ya contohnya kayak gitu. Oke. Jadi intinya kita ngelihat tuh jangan ngeliatin tren, tapi ngelihat apa yang kita punya. Nah, ada satu pertanyaan baru nih ketika mengaitkan tentang bagaimana sih kita menjual budaya berarti ya, ataupun memperkenalkan budaya kita, membungkus budaya kita supaya bagus, untuk dijual dengan bagus juga ya, Iya, punya value lah ya. value-nya bagus. Nah, apakah orang Indonesia itu bangga dengan budayanya? Yang pertama, karena melihat ada kan tadi ya konsekuensi dari negara tengah ya, Indonesia tuh antara atas bawah timur barat ya, kanan kiri, sehingga banyak kepentingannya, misalkan adanya drakor, jadi makanan, pakaian, cara make up, lagu, hiburan itu kan masuk ke Indonesia. Makanan ya, sampai makan ini. Topoki. Nah, topoki. Yang Jepang, takoyaki, ramen. Sedangkan yang asli Indonesia kan Indomie kan. Rendang Udah sebagainya. diklaim sama Malaysia. Ya kan itu memang rumpun Melayu ya. Beli juga ya. Nah, terus semakin lama ada nih orang-orang Indonesia tuh semakin lama teh yang nggak banyak juga ya, tapi sebagian jadi mengikuti standar luar, bukan bangga terhadap budayanya gitu. Memakai baju batik itu hanya di hari-hari tertentu aja. Sakralisasi. Emang nggak salah sih. Nggak salah. Berarti kan tadi apakah tadi gak usah ngomongin masyarakat lah, apakah tadi anak muda ya, anak muda khususnya teh ada bukan ada kemaluan nih, pasti ada kemaluan mah ya. Ada apa ya? Ada rasa Malu, gengsi. ada rasa gengsi atau malu nggak sih buat tadi memperkenalkan budayanya, membanggakan budayanya gitu? Malu sih enggak sebenarnya. Buat negara, buat mungkin beberapa orang, banyak loh orang yang bikin film angkat budayanya. Bukan mungkin orang-orang yang bikin musik banyak loh yang angkat budayanya. Cuman budaya kita juga belum bisa dimodernisasi gitu kasarnya ya. Oke. Belum bisa ngasih value yang lebih gitu. Akhirnya kalau misalnya ngelihat sanggar-sanggar budaya, misalnya ngelihat apa ya, pengelolaan budaya di Indonesia sifatnya masih kuno, konservatif, orangnya masih apa ya, nikah budaya banget gitu. Akhirnya itu disakralin, mungkin kalau dilihat sama anak muda kuno. Jadi apa ya, dari masyarakatnya, dari pemerintahnya pun sendiri belum ada dukungan untuk mendorong menjadi modernisasi. Kita bisa lihat lah contoh, ada Thailand, Korea Selatan, sama Jepang. Mereka tuh bisa menjual produknya, ngasih value yang lebih ketika mereka bisa ngikutin zaman. Iya sih bagus sih. Emang Emang lagu-lagu Korea yang sekarang kita dengerin misalnya yang mendunia sekarang itu asli Korea? Enggak, itu tren-tren hip hop aja iya gitu. sih. Yang diimitasi dari Iya. barat, diambil, bahasanya ganti, udah jadi produk yang baru dan diterima sama masyarakat dunia gitu. Terus gimana awalnya dibully juga ya. Ya, maksudnya dibully juga. Contoh anime dibully, tapi kan sekarang Jepangnya kaya raya. Contohnya tuh Jepang. Kayak oke, budaya-budayanya itu diselipin loh di film-filmnya. Film-filmnya tentang, pokoknya kan lihat animenya kalau nggak fantasi yang kayak gitu, isekai. Atau enggak ya yang isekai itu ya dunia lain, pindah ke kerajaan apa gitu. Atau enggak misalnya contohnya kayak slice of life, orang kayak anak sekolahan biasa. Tapi kan ceritanya kan modern ya jatuhnya. Nyeritain anak muda di zaman itu kayak gimana. Tapi diselipin tuh, oh makanan Jepang tuh kayak gini. Oh bahasanya tuh kayak gini. Nah itu Intinya tuh ngelihat budaya itu bisa diterima sama masyarakat kita, kaum mudanya, atau bisa dijual ke negara lain. Kita lihat budaya kita udah bisa dimodernisasi belum gitu. Udah ada kemauan belum kalau misalnya kita ngebuat film, ngebuat apa, tentang cinta-cintaan atau apa yang sederhana, yang modern, tapi selipin loh budayanya gitu. tapi banyak loh film-film luar ya, Korea, Jepang dan sebagainya. Itu bagi sebagian besar masyarakat itu melebihi batas nilai moral gitu. Ini berlebihan. Gitu. Contohnya, Misalkan ada seorang novelis, dia tuh menceritakan berhubungan dengan ibunya. Kan bagi orang Indonesia mah ya ngebayanginnya juga tuh Ya. dosa gitu aja. Dosa benar.
Tapi kan bagi orang liberal mah merenya apa ya bang? Ada imajinasi ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat itu sih, itu mungkin kultur Jepang atau Korea tuh kayak gitu. Kita tarik deh misalnya ke Indonesia. Itu kebetulan tuh ada buku Dilan tuh. Itu Dilan tuh contoh yang paling baik lah untuk apa ya, memperkenalkan budaya dengan film dengan cara modern. Kita bisa lihat ya, film Dilan itu dia cuma nyeritain anak SMA tahun 90-an. Cuma pacaran biasa yang memang oke, relate sama anak-anak muda sekarang gitu. Tapi dampak budayanya, dampak pariwisata dan ekonominya itu jadi Bandung yang kalau misalnya kita lihat lah, tiba-tiba datang, oh Bandung romantis ya kalau hujan, oh Bandung kurang romantis. Mungkin efek-efek dari sosialnya itu terasa lah dari sekarang gitu. Nah tapi jadi apa sih sebutnya teh diromantisasi. Romantisasi. Tapi kalau kita lihat sisi lainnya tuh, orang-orang tuh jadi mau ke Bandung loh. Orang-orang tuh jadi kenal, oh orang Sunda kalau ngomongnya kayak gini. Oh orang Sunda tuh orangnya isinan, malu gitu ngomongnya. Itu yang kita kenalin gitu. Caranya tuh nggak harus tiba-tiba ada pagelaran, nggak harus ada yang kayak biasa di Jawa Barat tuh ada food bla bla bla. Iya. Itu cara kuno lah gitu, cara tahun 90 80 lah. Kita lihat lah bisa contoh ke Jepang, Korea Selatan. Cara-caranya harus modern, kreatif gitu. Tapi diselipin budayanya. Kemarin ya ada band terkenal banget ya, manggung di Jakarta. Kan ada gelang-gelang gitu ya. Oh, Coldplay. Disebut. Iya. Iya itu pengembalian gelangnya tuh kan minim banget. Asli di Indonesia ya. Ada jokes itu di negara ya kita sebut negara anu ya, negara anu itu 98%, 2% orang Indonesia. Jepang bro 98% pengembaliannya. Itu 2% orang Indonesia tuh yang ngambil. Fuck lagi ya. Prestasi. Iya, jadi dampaknya juga ini dampak stereotip negatif. Nah, sampai ada yang memang membuat konten untuk kenangan. Memalukan. Berarti tadi balik lagi kepada dampak si pendidikan tadi ya. Iya. Jadi kalau kan kalau kata saya itu suka dengan Ferry Irwandi ya. Dia bilang salah satu cara untuk melakukan perubahan itu kan dari pendidikannya dulu. Ya selanjutnya kan agitasi lalu propaganda. Lalu organisir diri. Nggak bisa sendiri-sendiri teh. Jadi kalau pintar ya jangan pintar sendiri gitu. Kayak kita bahagia ya bahagia sendiri juga asal nggak asik gitu. Asli. Apa nggak asik gitu. Misalkan mancing dengan pancingan emas tapi ya udah Serangan di balongnya. Mungkin sejam 2 jam seneng gitu. Indo-Indoan. Iya sih, kesenjangan kesenjangan sosial ini teh kalau yang orang lihat ya, orang kira ini teh hanya sebatas jokes aja gitu menurut pandangan orang mah tadi jokes yang berseliweran karena bagi orang lucu ya. Cuman yang bikin mereka tadi Bob itu ngasih sudut pandang lain. Sampai kan tadi ya menurut orang mau ada agenda terselubung tadi ya kalau kata Bob Pitt mah gitu. Nah, kalau misalnya kita tumpas lebih dalam lagi sih iya sih bisa jadi sih pasti ada. Karena gini lah bagi orang mah sederhana. Jadi kan kajiannya di sana gitu ya. Tuh dia gak berani tuh. Ini di sini gitu. Oh iya siap. Terus. Jadi gini senior waktu kajian itu bilang sesuatu yang sifatnya subjektif lalu diobjektifkan harus dipertanyakan. Ada agenda apa di belakangnya. Cantik itu kan subjektif. Sekarang cantik itu seakan-akan dibuat objektif, harus tinggi, harus putih, harus bersih. Bersih mah harus ya. Harus tinggi, harus mancung, harus glowing gitu ya. Nah, apa agendanya? Yaitu keluarlah produk kecantikan, pil peninggi badan. Ya anggar produk-produk lagi keluarnya mah gitu. Atau tuh pakaian yang kekinian. Jadi sekarang anehnya gini. Ke kafe ada setelan, ke kantor ada setelannya, ke gunung ada setelan yang berbeda, olahraga pagi ada setelan yang berbeda, ke kampus ada setelannya. Misalkan ini mancing juga kayaknya ada setelan beda. Outfit mancing. Nah, itu kan setelan itu apa kan? Produk kan. Pada produknya gitu. Ya memang nggak salah. Tapi masalahnya ketika masyarakat tidak bisa membedakan dan tidak bisa membaca kapasitas kemampuan finansial dia dengan keinginan dia atau hasrat dia, jadi tidak bisa nih membedakan mana kebutuhan primer
sekunder, tersier dan sebagainya. Padahal kan yang urgent mah Dahar, bro. ini eta Sandang pangan papan ya. orang lebih baik kelaparan. Daripada aing tengah rokok. Nah, eta Eta mah mah hese. Pisan eta mah penting pisan. Ya berarti kan sebenarnya mah kalau misalkan narasinya seperti itu mah tadi ya masyarakat sebelumnya tidak miskin banget gitu berarti kan tadi karena tadi sosial media sehingga muncul tadi standarisasi kelas-kelas sehingga maksakeun ya maksa. yang dimana pola hidup teh kan kita menurut hukum ekonomi atau kumaha bro apakah itu teh yang sehat atau ya fine-fine aja sebenarnya nggak apa-apa asalkan kamu punya pemasukan meskipun besar pas sampai perhatian atau gimana atau dari cara pandang ekonomi gitu. Baik lagi kalau misalnya ngelihat tren-tren yang memaksakan kayak gitu, kalau di ekonomi itu berutang tuh justru bagus. Woi, Berutang tuh Iya, bagus. iya. Misalnya Asal negara-negara berutang, individu-individu berutang, asal digunakan buat produktif, buat konsumtif. iya, produk. Udah sederhananya kayak gitu. Nah, kita lihat realitanya. Oke, masyarakat-masyarakat yang memang belum mampu untuk mencapai beli iPhone at least gitu. Dia maksain untuk itu pinjol kah, minjem sana sini atau enggak ya yaudah yang penting mah aing makan aku mangke lah ya. Yang penting mah rokok jeung iPhone. Rokok jeung iPhone gitu. Cuman di kaca Lihat iPhone ini buat apa? Kalau misalnya buat kerja mungkin Ya, betul, lumayan lah ya. buat konten. Buat konten produktif, oke bisa ngasih uang lagi. Nah, tapi nyatanya tuh ya udah buat TikTokan, buat update SG yang memang keren nih di kafe-kafe gini, outfitnya Iya sih. lucu, Kayak outfit bopit cek, ya kayak bopit. kayak gitu. Itu kan nanti Warkop aing. ujung-ujungnya kan dia lama-lama habis uangnya, utangnya makin banyak. Terus-terus aja kayak gitu, ujungnya judul makin tinggi gitu. Oh iya tuh Belum ngomongin judul kan. judul ngaruh bro gak sih ke kondisi ekonomi gitu. Judul tuh valuasinya udah sampai triliunan juga perputaran uangnya. Oke. Dan kalau misalnya judi legal gitu, misalnya ada judi ilegal gitu, itu bagus lah misalnya uangnya dibalikin lagi ke negara. Yang Tapi waktu tahu lah di Jakarta dulu ya. waktu ya itu kayak gitu Ali Sadikin. Tapi kalau misalnya kita ngelihat judul kan ilegal ya, kita tahu lah uang-uang yang berputar triliunan itu ya gak balik lagi ke kita, ke Kamboja gitu. Oh. Bahkan ada beberapa penelitian atau artikel tuh ngelihat seiring naiknya valuasi judul di Indonesia itu linear sama naiknya pertumbuhan ekonomi Kamboja. Oh iya. Fun fact-nya kayak gitu. Jadi kita ngelihat nih, udah apalagi kalau judul ilegal kan kasarnya emang udah di setting lah buat kalah gitu. Tapi dengan mungkin tekanan sosialnya, pinjol juga udah mentok, akhirnya nyobain judul juga kalah. Itu yang efek mungkin konflik sosialnya jadi banyak keluarga yang cerai, Ya itu bakal banyak orang yang bunuh diri, banyak yang ya jadi musuhan lah di antara temennya gara-gara minjem utang. Gitu ya. Dan kerasa lah mungkin nih teman-teman di lingkungan kita terkecil juga ada yang kayak gitu loh gitu. ya. Yang sampai ngutang-ngutang gak dibayar. Kawasaki apa sih? Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Itu dia. Makanya kalau ngelihat kondisi pemaksaan, ya akibat kita konsumtif, kita memaksakan diri untuk terlihat keren, bisa ngelihat kayak kita yang paling oke, kita paling sering nongkrong. Akhirnya ya itu yang ngebuat bonus demografi Indonesia itu cuman ilusi doang. Berarti Ya Gibran salah gitu. Aduh. si tadi jiwa konsumtif tuh sebenarnya bagus atau buruk sih? Buruk, Buruk. Karena ya nggak bakal ngeciptain hal baru, nggak bakal nambah pendapatan baru, nggak bakal ngubah kehidupan. taruhlah gini, misalnya penghasilan saya tadi di 50 sampai 100 juta ya, termasuk gitu. Tapi saya punya jiwa konsumtif yang tinggi. Nah itu kumaha? Nah, konsumtif itu biasanya diukurnya pakai persen, jangan pakai nominal. Kalau pakai nominal, menurut misalnya saya nih, Iya. ngabisin 500.000 per hari, wah konsumtif edan itu namanya. Sih. Wah, anjing bisa hari aing. Kalau misalnya mereka mungkin bisa ngabisin 5 juta per hari udah biasa. Dan biasanya kalau misalnya mereka yang udah 1% konsumtif, ya mereka juga bakal habis juga modalnya buat putar ke bisnis, buat putar kemana.
Makanya tarafnya tuh dihitung lah, misalnya oke biaya buat senang-senangnya 20% aja deh, sisanya buat tabungan sama kebutuhan primer. Oke. Ada, kalau nggak salah saya baca artikel dari Raditya Dika, dia malah 4%, Hmm. ya 4-5% Apa untuk buat hiburan? ya untuk ya istilahnya untuk mengonsumsi sesuatu teh dari tabungannya. Nggak tahu lah itu Keuangan orang- dia lah ini. ya maksudnya orang kan nggak baca lengkap ya, pokoknya 4% patokan itu itu ya kan orang sampai 30.000 ya 4%. Biar pas batang. 10% wae, ente 3.000 bro, berarti 4%, wahnya Wah, 1.200 perak. ya 1.200 Ya 1.200 perakan. dia Secara secara pas batangin tuh. asli ini. Enak garpit 2.000, 2,5 ya. setengah bro, Terus setengah nah gitu ini dipotong beli garpit kayaknya. iya sih, iya sih. Pengen ngelihat kondisi sekarang ya, oke kebutuhan primer mungkin 10%. Tapi buat seneng-senengnya mungkin 80%. Nah, berarti kan kayak 120% tuh konsumsi itu. Berarti Jadi kan 20%-nya tuh dari mana tuh? Anomali. Kayak gitulah Indonesia gitu. Anjing. Makanya yang dibenerin pendidikannya dulu. Kalau pendidikannya benar, orangnya balik lah, udah malah masuk akal gitunya. Konsumtif bisa sampai 120% mah. Iya sih. Sampai ngutang-ngutang sana sini gitu. Kalau orangnya berpendidikan mah udah uangnya seadanya gitu. Pun kalau maksakeun lah nya. itu Iya sih, sekarang banyak yang maksain sih Brad. Itu yang jadi mirisnya teh. Jadi mirisnya teh karena tadi maksakeun kayak ya mungkin di lingkungan mahasiswa mungkinnya banyak tadi yang sampai tadi kan kipnya teh kan dipakai. kuduna teh yang biaya hirup semesteran gitu. Tapi mainnya make jang ajoding. Info joget kawanku. Jadi ada juga yang KIP diminta-minta. Iya teh itu kasihan Iya. maksudnya teh ini mah cair kip aya atuh udut-udut wae mah cair Belum kip bro. dipotong sama tahun ketiga kayak gitu. Iya, ya kadang Udah mah cairnya telat. ya aduh ya Allah ya Allah. Ada dari kepikirannya juga gitu jangan jahat pisan. Itu jahat sih ya, maksudnya manehna ikhlas mere. Misalkan tadinya aing keur nongkrong mah ikhlas. Oke lah. Soalnya aing kadang sok gitu, Bro. Kebetulan aing aya Iya. enggak cair terus untuk udut itu. Ya respect lah tadi. Kan ketika dia nggak punya duit ya udut ya ngelawe. Ya simpel spiritualisme. Iya, iya. Itu dia. Timbal Berarti balik. banyak faktor ya yang menyebabkan bagaimana sih caranya masyarakat Indonesia itu bisa menjadi lebih unggul, lebih maju. Bukan hanya peran dari pemerintah saja, tapi peran masyarakatnya juga ya. Entah itu bagaimana caranya mengubah kebiasaan buruk ataupun mengubah budaya yang misalnya mengemasnya menjadi memiliki daya jual gitu. Nah itu ya, meskipun tadi pendidikannya juga tidak merata ya, yang berapa 7 juta ya? 7 juta dari 277,7 sekarang 280. Ya sedikit sekali berarti kan. Sedikit sekali. Miris ya. Nah, pesan-pesan lah. Waduh, pesan-pesan. Dari abang-abang Pesan-pesan Bang Il. Bang Il. Berubah lagi. Tadi Bang I Tadi soalnya. Kang Indonesia mana rek Bang rek Kang. Bang Bang. Pakar. Duh. Ya tuh saran-saran gimana Pit? Pengen bagaimana caranya jadi konglomerat dalam kurun waktu 1 tahun. Waduh. Sorry. Dalam 1 tahun ya. Ya, Ya nongkrong sama Gibran aja sih. itu yang pertama. Itu yang pertama. Kedua jadi asisten pribadinya Prabowo. 2. Ketiga Staf sus. staf sus. Sus. Keempat jilat menteri-menteri. 4. Yang kelima Yang nongkrong sama Haji Naim, Bro. Haji Isam. Ada pengusaha Kalimantan, Bro. Jadi negara teh ada beberapa persen hutang teh kasih Haji Isam. Oh iya. Asli. Ini Bahkan ada pembahasan lagi, anjing. minjem apanya gitu. Nambah sejam Nah, lagi. masih jam deh. Billing. Ulah. Bercanda. Tapi gini weh, yang itu mah kan saran tadi mau kaya dalam 1 tahun dengan cepat ya. Ini mah mungkin saran buat rekan-rekan tadi anak muda atau mahasiswa khususnya ya, melihat realita
kondisi ekonomi sekarang gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai anak muda untuk tadi untuk tadi bagaimana tidak turun si ekonomi tapi malah naik si taraf ekonomi itu sampai ya amin-aminnya mah 8% gitu di Indonesia. Apa sih sarannya gitu? Buat anak muda ya. Anak muda tuh. Buat anak muda cuma satu. Percaya sama mimpi yang dari dulu kalian punya gitu. Udah satu aja itu. Karena apa? Itu tuh mimpi-mimpi anak muda itu suka dibunuh, entah orang tua, keadaan, atau misalnya sistem ekonomi politik global dan semacamnya. Cuman percaya dan ciptakan perubahan. Karena Indonesia kalau misalkan kita lihat, kita nggak bisa berkembang, nggak bisa ngasih hal baru, nggak bisa inovasi, ya karena mereka nggak percaya sama mimpi mereka gitu. Mereka kepatok sama kondisi, kepatok sama kayak ini mah kayaknya nggak ada untungnya, kayaknya bikin konten gini nggak bakal ada subscribernya gitu. Percaya aja sama apa yang kalian mimpiin dari dulu. Pesan untuk kita ini. Iya. buat semuanya. Mimpi misalnya mau jadi ekonom besar gitu. Saya sih bener. Percaya aja gitu. Amin. Percaya aja. Karena kebanyakan kita yang realistis, pragmatis, yang pesimis bahkan, itu yang nyiptain kita ya itu. Kita nggak bisa bersaing sama yang luar, kita ngerasa rendah, inferior. Akhirnya kita nggak bisa ngebuat apa-apa dan itu ngikutin penguasa aja. Oke, Intinya itu. Bro, percaya pada mimpimu. Cari suara lo. Aduh. Gak ada yang gak bisa nyanyi, cari suara lo. Percaya benar pada mimpimu tuh, kata Bang Kang. Aku manggilnya Kang, kamu Bang kan. Percaya sama Kang Ilham, percaya apa kata Kang Ilham, percaya sama mimpi kamu. Jangan pesimis lah ya. Dia batuk ya. Aduh. Air rezim. Aduh, berat ya. Berat. Nah tadi benar kebanyakan rata-rata ya mungkin orang pribadi kadang suka pesimis sama mimpi orang itu bisa nggak ya yang dapat ini bisa nggak ya dukanya ya sehingga banyak overthinking sehingga takut aing teh buat ngelangkah gitu. Tapi benar tadi sok kuatin pondasinya, sok percaya sama mimpi kamu gitu bahwa kamu teh bisa buat menantang dunia. Bukan menentang rezim. Bukan menantang. Itu juga bisa sebenarnya. Asal percaya aja. Asal percaya aja. Ya mungkin itu ya. Apa ya istilahnya? Obrolan ya. Iya diskusi, jangan diskusi berarti lah obrolan santai di kamar ya. Kamar ya. Obrolan santai di kamar. Mungkin sekian atas obrolan kita ya, anjay kita. Orang kami malam ini baik buruk benar salahnya telan sendiri, simpulkan sendiri. Ya, jika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, kita juga nggak tahu. Terima kasih buat Kang Ilham sebagai narasumber. Semoga sukses selalu dan jangan kapok datang ke sini ya. Boleh, undang-undang aja. setiap hari ya. Kebetulan kuliah. Iya. Ngejar mimpi aku dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.